Assalamualaikum Ibu Neni. Waalaikumsalam Bu Suci. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Lebih Baik, semangat ya hari ini ya. Iya, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tujuan dari percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal Bu sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, biar nanti di kelas lebih matang, lebih percaya diri juga untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Nah, pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu terkait tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti dalam proses pembelajaran di kelas itu apa Bu? Oke, baik Bu. Berdasarkan rancangan pelajaran yang sudah saya buat, ada tujuan yang akan saya sampaikan. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan. Untuk yang keduanya, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen dalam pemetaan. Oke, berarti ada dua ya Bu ya. Iya. Menjelaskan terkait dasar pemetaan, kemudian menjelaskan komponen-komponen yang ada Iya. di pemetaan. Betul. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, untuk area pengembangannya di sini itu ada dua area. Pertama di area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mampu menjelaskan dasar pemetaan termasuk juga memahami jenis-jenis peta. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa mampu membaca peta serta mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam sebuah peta. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti area pengembangan yang akan Ibu capai ada dua, ada yang terkait pengetahuan. Siswa berarti diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan. Kemudian yang saya sangat apresiasi itu di keterampilan, karena siswa itu sudah sampai ke tahap mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada peta gitu ya Bu ya. Oke, saya mau mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas dari segi metode pembelajarannya, model pembelajarannya, bahkan strategi yang Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan sumber bahan ajar. Kemudian juga saya melakukan pembagian kelompoknya nanti secara acak, dan juga untuk modelnya saya menggunakan model berbasis masalah, serta metodenya itu pakai metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti strateginya Ibu sudah menyiapkan sumber atau konten pembelajaran. Ada yang untuk memfasilitasi anak-anak melalui video YouTube, ada juga melalui PDF gitu ya. Kemudian Ibu juga menggunakan model berbasis masalah gitu ya. Jadi anak disajikan sebuah masalah yang akan mereka pecahkan melalui metode diskusi gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Bu yang akan Ibu gunakan di kelas? Media pembelajarannya itu berupa contoh-contoh peta, kayak contoh peta umum sama contoh dari peta tematik. Kemudian ada juga LKPD, dan untuk apa itu namanya, ada PowerPoint juga, ya YouTube juga, dan laptop. Luar biasa ya Bu ya, menyiapkan contoh-contoh peta, jadi anak bisa langsung melihat secara langsung di bagaimana contoh peta umum, contoh peta tematik seperti itu ya. Kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya Bu? Untuk proses pembelajarannya nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 September. Rencananya itu di kelas 10.5 di jam pertama sampai jam 3 itu. Oke, berarti nanti kita bertemu di hari Rabu ya Bu ya. Tanggal 7 September di kelas 10.5 di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, nanti kita akan bertemu di sana ya Bu. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan percakapan kita hari ini, apa yang saya mau dengar nih, apa yang Ibu dapatkan dari proses praobservasi atau percakapan kita hari ini? Baik, saya mendapatkan gambaran dan juga mempertegas rancangan pembelajaran yang saya lakukan terkait media, model, metode, dan
dan strategi yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Terima kasih juga atas waktunya Bu di perbincangan praobservasi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu siapkan dengan matang dan luar biasa itu bisa terrealisasikan dengan sangat luar biasa juga pada saat proses pembelajaran nantinya. Terima kasih ya Bu ya. Bu, sama-sama. Baik, untuk kelas silakan pimpin doa dan silakan pelajaran dimulai. Siap, beri salam kepada Ibu Guru.
bumi. Oke, peta itu gambaran bumi ya. Nah, ada yang tahu dengan atlas? Nah, beda peta dengan atlas apa kira-kira? Atlas lebih rinci, lebih tebal. Kalau global? Global adalah yang bulat ya. Itu replika. Oke, kita hapus saja. Nah, untuk dasar-dasar pemetaan, kita tuh di semester ini, bilang mana ya? Jadi untuk materi ini nanti kita akan mempelajari tentang pemetaan, kemudian sistem penginderaan jauh dan SIG. Aku rasa kalau peta kalian sudah belajar ya waktu SMP ya. Nah, paling nanti kita tambahannya penginderaan jauh dan sistem informasi geografis itu sudah lebih ya kayaknya. Kalau peta kan istilahnya dasarnya. Nah, yang lebih upgrade-nya lagi itu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Oke. Nah, pengertian peta. Nah, jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pakai skala. Karena apa? Karena tidak mungkin kita menggambar peta dengan ukuran yang sesungguhnya. Iya kan? Bisa dibayangkan selebar apa kertasnya yang dibuat dalam bidang data. Bidang datanya apa? Kertas. Tapi dengan teknologi yang sudah canggih di zaman ini, sekarang orang sudah tidak pakai kertas lagi. Orang sudah pakai sistem apa namanya? Peta digital. Ya, peta digital yang mana kita kenal dengan istilah
Ya, ini Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jakarta itu sering banjiran. Jadi ya, itulah harus dibuat peta untuk mempermudah pemerintah dalam penanganan banjir tadi. Kenapa di Jakarta ada peta? Oke ya, paham tuh bedanya? Peta tematik dengan peta umum. Coba. Marcelus Evan, coba berdasarkan yang ibu jelaskan tadi, jadi kira-kira apa beda dari peta tematik dengan peta khusus? Peta tematik dengan peta umum. Kalau peta khusus ada temanya ya. Oke. Kemudian ada nih jenis peta berdasarkan skala. Ada 5 macam. Pertama peta kadaster. Peta kadaster itu skalanya berapa itu? 1:500 sampai dengan 1:5.000. Ya, peta kadaster itu artinya peta dengan skala yang sangat besar. Biasanya peta kadaster itu contohnya itu adalah peta tanah, peta kepemilikan tanah. Jadi kalau misalnya orang tua kalian punya sertifikat tanah, pernah lihat sertifikat tanah? Pernah? Nah, itu di balik sertifikat tanah itu di halaman belakangnya biasanya ada peta tanah tersebut gitu. Nah, itu tergolong sebagai peta kadaster. Artinya peta yang sangat besar ukurannya. Tuh. Kedua ada peta besar. Peta besar itu mulai dari 1:5.000 sampai 1:250.000. Nah, disebut peta besar karena memang skalanya besar, tapi masih di bawah kadaster. Biasanya peta besar ini sering digunakan oleh kartograf untuk membuat peta turunan. Misalnya kayak peta tematik. Nah, peta tematik itu biasanya dasarnya pakai peta besar. Ya. Sebagai dasar. Biasanya peta besar itu contohnya peta topografi atau peta rupa bumi. Tuh. Ketiga ada peta sedang. Ukuran skalanya sedang mulai dari 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, contoh dari peta sedang ini contohnya kayak peta tematik, kebanyakan biasanya pakai ukuran sedang. Kemudian peta-peta administrasi provinsi, kabupaten itu biasanya juga pakai peta sedang, pakai skalanya ya. Jadi ini berkaitan dengan skala penentuannya. Kemudian peta kecil. Peta kecil di situ 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, itulah kecil. Walaupun nominalnya ini kelihatan gede gitu ya, tapi skala itu perbandingan terbalik gitu ya. Nah, jadi semakin besar ukuran skalanya semakin kecil pertanyaannya. Peta kecil itu contohnya kayak peta apa ya? Peta turunan juga. Nah, kemudian peta geografis. Peta geografis itu dengan skala atas 1:1 juta. Contohnya biasanya peta Indonesia, peta dunia itu pakai skala geografis. Kenapa? Karena memang Indonesia dan dunia itu lingkupnya luas. Kadang ya peta dengan ukuran segini, peta dunia dengan ukuran segini itu masih disebut peta ukuran geografis. Karena apa? Karena saking besarnya
Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Ayo. Sudah paham? Oke, sudah paham. Kita lanjut ke komponen kota. Ini contoh kota kepemilikan tanah. Ini di sini ukurannya 1:500 ya. Cuman tidak begitu ketara ya. Itu kelihatan. Nah, komponen kota. Komponen kota pertama ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, komponen kota itu ada 10. Ibu ngambilnya sama dengan buku kalian. Kalau dia kayak tadi, ada. Pakai kalau nggak salah ibu itu tidak ada. Jadi nanti tidak perlu dicatat. Nanti sudah ada ya. Nah, pokoknya disimak aja. Oke, pertama, komponen pertama ini syarat sebuah peta yang layak. Jadi kalau sebuah peta memenuhi 10 komponen ini berarti dia layak disebut peta yang baik gitu. Sudah layak petanya. Nah, pertama harus punya judul. Kayak orang lah ya. Seseorang itu kan harus punya nama. Ini juga peta untuk menunjukkan identitas dia. Biasanya dari judul peta ini sudah ketahuan jenis petanya apa. Kalau kita nak menentukan peta itu termasuk peta umum atau peta tematik, itu dilihat dari judul. Ya, kuncinya judul kalau nanti kita mulai. Harus ada judul biar dia jelas. Kedua, orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah arah mata angin. Biasanya arah mata angin itu ditunjukkan dengan tanda apa itu maksudnya? Arah utara. Sebuah peta wajib pakai ini. Kenapa? Kalau tidak ada ini, kita akan bingung membacanya. Misalnya, ini peta. Kalau tidak ada arah utara di mana, kita bisa membacanya ini. Kan posisi sebenarnya ini baca petanya kan? Karena arah utaranya di atas ini. Nah, kita pasti bacanya ini. Kita tidak tahu mana atas, mana bawah, atau ada yang baginya ini, ada yang baginya ini. Pokoknya tidak jelas. Tidak jelas arahnya kalau dia tidak punya orientasi. Tuh, kemudian ketiga, legenda. Legenda itu apa? Keterangan. Karena di dalam sebuah peta itu banyak simbol-simbol, banyak warna-warna, banyak garis-garis. Kalau tidak ada legenda yang menerangkan tentang simbol dan tanda-tanda itu, kita akan bingung membacanya. Itu ya. Nah, di halaman berapa ini? Di halaman 249. Ya, di buku paket. Ada ya? Nah, legendanya yang mana itu? Ada kan? Ada nggak? Coba dilihat. Ada nggak legenda? Ada ya? Nah, di situ ada tulisannya legenda. Kemudian ketiga, keempat, skala. Skala peta. Coba dilihat di bukunya, di peta yang ada di buku itu. Adakah skalanya? Berapa? 1:100. Berapa? 1:110. Nah, skala itu ada 2 macam. Pertama ada skala angka. Kedua skala baris atau skala bar. Yang umumnya 2. Gitu. Nah, skala angka itu biasanya yang tadi 1:10 atau 1:100.000. Nah, kalau skala baris dia wujudnya dalam baris. Ada ukurannya misalnya meter 5 km. Nah,
Bedul. Hah? Garis dulu kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan grafiko tadi. Karena kalau kita tidak menggambar garis bujurnya, garis lintangnya, itu tidak bisa disebut sebagai peta yang kalian gambar. Yang kalian gambar kalau udah pakai lintang bujur itu namanya sketsa. Sketsa denah, misalnya denah rumah. Ya kan? Pernah lihat kan undangan denah? Dan ada kan garis lintang bujurnya? Ya kan itu memang sketsa denah gitu. Beda dengan peta. Jadi biasanya keterangannya lintang bujur derajatnya. Nah, kalau di halaman 249 di situ garisnya tidak nyata, tapi di situ ada derajat bujur lintangnya. Iya Kak? Kayak ini ya. Kalau yang di paket ada derajat bujur dan lintang. Di situ bujurnya 106 derajat 44 menit 24 detik. Jadi berarti dimulai dari situ. Kalau membaca garis bujur itu biasanya dia dimulai dari sini. Dimulai dari kiri ke kanan. Kalau lintangnya dari atas ke bawah. Cara orang membuatnya dari kanan ke kiri. Ya. Kemudian simbol. Nah, di dalam peta itu biasanya ada simbol-simbol. Simbol apa saja? Karena kan peta itu kan adalah gambar yang diperkecil. Jadi tidak mungkin seorang kartografer membuat peta itu dalam gambaran yang sesungguhnya. Jadi dia pakai kode-kode simbol. Misalnya logo segitiga, apa artinya? Gunung. Gambar jangkar. Pelabuhan laut. Gambar pesawat. Oke, nah simbol-simbol seperti itu biasanya akan ditampilkan. Nah, di dalam peta yang di halaman 249 di situ karena ini peta tematik, dia lebih berfokusnya pada tema tadi. Nah, tapi di situ ada simbol-simbol garis yang menunjukkan batas-batas administrasi. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan di sini? Lanjut. Kemudian lettering. Lettering itu adalah gaya penulisan. Gaya penulisan dalam peta itu beda-beda. Misalnya kalau untuk penulisan nama kabupaten itu biasanya pakai huruf kapital semua, hurufnya tegak lurus dan di bold. Itu untuk penamaan kabupaten, penamaan provinsi biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk penamaan pulau biasanya hurufnya kapital semua, tapi dibuat miring. Gitu. Kali ya. Itu lettering penulisan ya. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, ini juga menjadi komponennya. Sumber itu menunjukkan peta itu diambil dari apa, disatur dari apa. Jadi kesannya kalau misalnya ada plagiat gitu. Kita kalau membuat karangan apapun gitu biasanya juga harus mencantumkan sumber yang kita ambil, ya. Tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan ini harus ada juga syaratnya. Kenapa? Untuk menunjukkan peta tersebut update atau tidak, sudah ketinggalan zaman atau tidak. Karena apa? Karena bentuk muka bumi dari tahun ke tahun itu selalu mengalami perubahan. Begitu juga wilayah-wilayah negara, wilayah kabupaten itu pasti mengalami perubahan. Makanya semakin muda tahunnya berarti kota tersebut masih baru lah gitu ya. Garis tepi itu menunjukkan batasnya. Ada di situ kalau yang
kalau di kota umum dia sering digunakan untuk jalan raya. Jalan raya itu biasanya pakai warna merah. Warna hitam itu untuk tanda-tanda gunung api yang sudah tidak aktif itu warna hitam. Ada warna hijau biasanya. Hijau untuk apa? Untuk menunjukkan dataran rendah. Ya, jadi semakin rendah dataran itu semakin hijau warnanya biasanya. Kalau semakin tinggi satu wilayah itu warnanya kuning. Oh ya. Jadi ada pertanyaan? Nah, kurang lebih sama ya. Nah, kalau kita tunjukkan tadi judul kota itu yang ini judul. Oke. Nah, mau cek pemahamannya lah, paham apa belum? Ikvi, coba tunjukkan skala. Mana Ikvi? Ya, silakan. Apa lagi? Apa tadi? Komponen berikutnya orientasi. Jasmine. Ada Jasmine. Ayo Jasmine. Kak Jasmine, orientasi yang mana? Orientasi apa tadi? Arah mata?
Ada separuh peta, ada yang menakjubkan, ada yang tidak. Nanti silakan dicek. Nah, di situ ada komponen-komponen ya, ada 10. Silakan diamati dari peta yang sudah ibu bagi tadi. Nah, dilihat judulnya ada atau tidak. Kalau ada, checklist ada. Kalau tidak, checklist tidak. Nah, kolom keterangannya diisi dengan judulnya tadi. Judulnya apa? Misal keterangannya, ya. Oke. Skala juga. Kalau misalnya ada, terus ada. Kalau tidak, tidak. Kalau ada, berarti dibuat juga keterangannya. Skalanya berapa? Yang ada di dalam peta itu. Oke? Cukup judul sama skala aja sih yang pakai keterangan ya, bisa ya. Nah, untuk peta berdasarkan skala dan berdasarkan isi, nah itu setelah kalian amati, kalian tentukanlah bersama-sama dengan teman sekelompoknya dan buat kesimpulan tentang peta itu. Dia sudah lengkap atau tidak komponennya, ini buat kesimpulannya ya. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan dengan diskusi dengan temannya. Oke. Tengok. Acuannya peta ini ya. Oh ya, untuk warna nanti kalau misalnya kalian berdasarkan pendapat kelompok kalian petanya ada di sana, nanti ditulislah warnanya warna apa itu bagi keterangan. Ya, silakan untuk kita refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Siapa yang mau refleksi ke depan untuk menyampaikan kembali apa saja materi yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami. Ya, siapa yang berani maju ke depan untuk refleksi? Oke, sudah ada yang mau refleksi ke depannya? Boleh? Siap. Jadi refleksi itu menyampaikan dari materi yang sudah dipelajari, apa yang sudah Siha pahami dan apa yang kurang dipahami. Ya, silakan buka. Dipahami dari materi hari ini. Ya. Oke, ya. Ya, simak ya teman-teman. Dan saya sudah pahami dari materi tadi bahwasanya beta itu memiliki jenis-jenis berdasarkan skala Nah, dan beta itu ada komponen beta yang komponennya. harus saya tahu sekarang. Ada judulnya orientasi dan lain-lain. Yang perlu dipahami. Yang belum saya pahami itu perbedaan legenda dan simbol. Apa bedanya? Oke, ya. Jadi yang belum dipahami sikap di sini adalah legenda dan simbol ya. Oke, nah jadi oke, silakan. Terima kasih. Jadi untuk legenda dan simbol itu bedanya, simbol itu terletak di dalam petanya. Ya, legenda itu adalah keterangan tentang simbol apa saja yang terdapat di dalam peta. Jadi supaya mempermudah kita membaca peta tersebut, gitu ya. Oke, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di depannya dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam, Bu. Apakah saya bisa berbicara dengan Ibu terkait observasi yang sudah kita lakukan tadi? Boleh, Bu, silakan. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya menginginkan
pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada siswa untuk kedepannya. Gitu, untuk pembelajaran yang menarik ya, untuk siswa ke depannya. Sebelum ke sana saya mau sedikit bertanya, sedikit tahu bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kita hari ini. Di awal-awal masih tegang ya Bu ya, tapi seiring berjalannya waktu mulai agak enjoy dan bisa menikmati KBM. Manusiawi ya Bu ya, awalnya tegang, kemudian lama-lama bisa menikmati ya Bu ya jalannya proses observasi. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas tadi, atau mungkin tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Untuk tahapan pembelajarannya sih tadi sudah saya buat ya di dalam perangkat pembelajaran, yaitu di modulnya. Nah, untuk area pengembangannya ini terbagi menjadi dua, ada area pengetahuan dan kedua area keterampilan. Nah, untuk di area pengetahuannya ini siswa mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan serta jenis-jenis peta. Kemudian untuk area keterampilannya siswa mampu untuk membaca peta serta mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam sebuah peta tersebut. Jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya, di bagian pengetahuan dengan keterampilan. Kalau pengetahuan tadi menjelaskan dasar-dasar peta, terus keterampilannya itu bagaimana mereka tahu tentang komponen-komponen peta tadi ya Bu ya. Oke, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil atau belum di dalam kelas? Kalau menurut saya sih sudah berjalan baik, namun masih adalah beberapa kekurangan. Menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik Bu dari kegiatan observasi tadi? Ya, kalau untuk berjalan baiknya saya lihat siswa sudah mampu untuk bekerja sama sehingga diskusinya itu dapat berjalan lancar dan poin dari diskusinya tersebut bisa tercapai. Berarti diskusi kelompok tadi ya Bu ya, kita bekerja dalam kelompok, mereka sudah bisa bekerja di dalam kelompok, diskusinya sampai, inti yang akan disampaikan juga sudah sampai ke siswa gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk kekurangannya Bu, menurut Ibu yang menjadi kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tadi itu apa? Nah, untuk kendala atau hambatannya di sini itu masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi di pembelajaran tadi. Ya gitulah. Berarti masih ada siswa yang kurang aktif atau masih ada siswa yang hanya mengandalkan temannya gitu ya Bu ya? Iya, benar. Oke, nah, menurut Ibu mengapa Bu hal itu bisa terjadi? Karena tadi di waktu pembagian kelompoknya saya itu membagikan berdasarkan nomor, penyebutan nomor, jadi nomor kelompok. Jadi begitu nomor itu selesai, ulang lagi ke awal. Nah, jadi siswa itu tidak apa ya, memilihnya itu ya random gitu Bu jadinya. Berarti tadi hal itu terjadi karena pemilihan kelompok ya Bu ya, hanya berdasarkan urutan menyebutkan nomor gitu ya Bu ya. Nah, terus ada lagi kedepannya Ibu mau seperti apa kira-kira? Kedepannya saya akan mencoba untuk membagikan kelompok diskusinya berdasarkan minat mereka, teman yang searah dengan mereka gitu, sehingga diskusinya bisa lebih lancar gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan teman yang bisa gitu. Itu berarti rencana Ibu ke depan ya, menyesuaikan kelompok itu berdasarkan dengan minat gitu ya Bu ya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dibaur sesuai minat itu mungkin mereka bisa saling menguatkan, kolaborasinya juga jadi lebih aktif gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Saya menunggu cerita-cerita dan pengalaman luar biasa Ibu di dalam kelas. Kapan Ibu akan melaksanakan perubahan yang Ibu rencanakan tadi? Rencananya minggu depan setelah PTS. Pelaksanaannya berarti setelah PTS ya Bu ya. Siapa yang akan Ibu libatkan untuk melancarkan proses kegiatan yang Ibu sampaikan tadi? Rencananya ke depan saya akan meminta bantuan dari Pak Rozali selaku guru senior di bidang geografi untuk Wah, luar biasa, berarti kolaborasi
Al-Ghazali ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Oke, untuk kesimpulannya saya akan melaksanakan ini tadi setelah PTS dan dengan dibantu oleh Bapak Al-Ghazali. Itu Bu, kira-kira. Berarti pelaksanaan perubahan setelah PPS dibantu oleh Bapak Al-Ghazali ya Bu ya. Ya. Luar biasa sekali yang sudah Ibu rencanakan. Semoga pelaksanaan berjalan dengan lancar ke depannya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Cici untuk waktunya hari ini dan sudah mau mendengarkan cerita dari kegiatan pembelajaran saya. Ya Bu, sepertinya sudah bel masuk nih. Iya. Nah, sama-sama Bu. Saya tunggu cerita-cerita menariknya dalam kelas lain waktu. Sampai ketemu lain waktu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.